Halo, perkenalkan nama saya Gebi Aprila. Biasanya orang-orang panggil saya Gebi. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif tingkat akhir dari salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Pajajaran. Orang sering sebutnya Unpad. Salah satu hobi saya adalah mendengarkan musik dan menonton film-film barat. Oh iya, masuknya film-film barat dan lagu-lagu barat merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Apa sih globalisasi? Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang globalisasi, yuk kita dengerin beberapa pendapat masyarakat tentang globalisasi. Nah, menurut Ibu nih, selaku tenaga kerja guru, apa sih pendapat Ibu mengenai globalisasi dan dampaknya bagi tenaga pengajar sendiri? Menurut saya globalisasi itu proses perubahan yang tadinya tradisional menjadi lebih modern dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dampaknya untuk saya sebagai seorang guru, saya bisa mengajar dari rumah pada saat masa pandemi seperti ini menggunakan gadget dan internet. Oke, terima kasih. Menurut Mbak sendiri nih, apa sih makna dari globalisasi dan apa sih dampak dan pengaruhnya globalisasi ini terhadap penjualan Mbak sebagai penjual online? Oke, menurut saya globalisasi itu menurut saya bagi penjual online itu adalah secara pengisanan dalam teknologi. Apalagi saya sebagai penjual online, jadi dampaknya yaitu mungkin orang-orang bisa melihat nih dari iklan, mungkin di Instagram, di salah satu contohnya mungkin Shopee kali ya. Shopee kan banyak banget peminatnya tuh ya. Jadi customer bisa melihat produk-produk saya sehingga langsung check out dengan instan gitu. Makanya saya bilang tadi penginstanan secara teknologi. Jadi menurut saya itu aja sih. Berarti positif ya dampaknya? Yes, ya betul. Terima kasih Mbak. Iya. Mas nih sebagai kurir ekspedisi, apa sih arti dan makna dari globalisasi serta dampak dan pengaruhnya globalisasi buat pekerjaan Mas? Kalau menurut saya itu perubahan teknologi ya dari tradisional menuju ke modern untuk membantu tugas atau mungkin setiap kelancaran kegiatan manusia mungkin ya. Kalau misalkan keuntungan dalam pribadi saya terutama dalam kerja saya adalah proses pengiriman akan semakin cepat dengan adanya teknologi zaman sekarang. Pengiriman barang pun semakin banyak peminatnya. Itu juga untuk menambah keuntungan buat saya juga termasuk sih. Ya, paling itu aja Pak ya kurang lebihnya. Oke, terima kasih ya Mas. Ya sama-sama. Mas, tahu nggak sih pengertian dari globalisasi? Nggak tahu. Tapi tahu dong ada GrabFood, GoFood gitu-gitu. Nah, ini masuk dari Mas dagangan ya? Masuk untuk ke penjualannya sendiri. Itu keadaannya gimana Mas sekarang? Oh, meningkat ya Mas ya? Oke, tapi globalisasi nggak tahu ya Mas artinya apa? Makasih ya Mas. Bapak tahu nggak sih tentang globalisasi? Nah, tadi kita telah mendengarkan beberapa pendapat masyarakat Indonesia tentang arti dan dampak globalisasi bagi mereka. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa pendapat globalisasi menurut para ahli dan menurut saya pribadi. Menurut Giddens, globalisasi merupakan restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup dan dengan cara yang sangat mendalam. Globalisasi berasal dari Barat, membawa jejak kekuasaan ekonomi dan politik Amerika. Akan tetapi, Giddens juga mengakui bahwa globalisasi adalah proses dua arah dengan Amerika dan Barat sebagai kawasan yang paling banyak terkena pengaruhnya. Sementara itu, menurut Immanuel Licher, globalisasi merupakan jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet bumi ke dalam ketergantungan yang saling menguntungkan
dan persatuan dunia. Seperti kita lihat di video, dulu masyarakat Indonesia melakukan kegiatan jual beli secara langsung di pasar. Masyarakat menukarkan uang mereka dengan barang dan jasa. Pasar yang kumuh sekarang telah berubah menjadi pasar yang lebih bersih dan rapi. Hal ini juga menarik konsumen untuk lebih memilih pasar modern ketimbang pasar tradisional. Padahal jika lihat dari harga, pasar modern jauh lebih mahal daripada pasar tradisional dan tidak bisa ditawar seperti pasar tradisional. Pengaruh lain dari globalisasi adalah dulu masyarakat sering menggunakan angkutan umum. Masyarakat pergi ke stasiun atau ke halte-halte untuk melakukan kegiatan transportasi. Tetapi sekarang setelah ada globalisasi, tinggal membuka gadget, masyarakat bisa memesan transportasi lewat gadget masing-masing. Bukan hanya transportasi, masyarakat juga bisa memesan makanan lewat gadget. Berbagai macam penawaran makanan dikeluarkan dari aplikasi-aplikasi online yang ada pada saat ini. Canggih bukan? Semakin canggihnya teknologi akibat globalisasi membuat kendaraan umum semakin sepi pengunjung. Dampak lainnya dari globalisasi adalah masuknya budaya-budaya Barat ke Indonesia. Salah satunya kayak hobi saya ini nih, mendengarkan musik. Kemajuan teknologi bisa menyatukan orang-orang yang jauh menjadi lebih dekat. Tanpa menggunakan transportasi, kita bisa bertemu langsung dengan sanak saudara kita dari jauh-jauh tempat. Dampak negatif lainnya adalah kurangnya rasa menghargai budaya lokal oleh masyarakat Indonesia. Padahal banyak negara-negara lain yang berusaha untuk mengklaim budaya Indonesia, salah satunya batik. Tetapi masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menggunakan baju-baju barat seperti di gambar. Dengan kemajuan teknologi akibat globalisasi juga menguntungkan kaum pelajar dan mahasiswa. Kita tidak usah repot-repot pergi ke perpustakaan atau toko buku untuk sekedar membaca dan membeli buku. Kita hanya perlu membuka internet dan mencari bahan literasi yang hendak kita baca. Bukan hanya kita baca, tetapi kita juga bisa mencari di platform-platform lain seperti YouTube dan lainnya untuk melengkapi apa yang perlu kita pelajari. Dari video yang telah dipaparkan, menurut saya globalisasi merupakan suatu proses yang sedang melanda negara-negara dunia yang ditandai oleh adanya perubahan-perubahan mendasar berbagai bidang kehidupan, di mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan suatu bangsa. Lalu keterkaitan antara globalisasi dan perubahan sosial. Di Indonesia, perubahan sosial berlangsung secara mendadak dan cepat, sehingga memicu terjadinya krisis dalam bentuk depresi, relatif, dislokasi, disorientasi, dan negativisme. Krisis yang terjadi di Indonesia berawal dari kondisi yang represif era pemerintahan rezim Orde Baru yang telah menciptakan kehidupan demokrasi yang stagnan. Kemudian berkembang menjadi krisis moneter yang menuntut pemerintah untuk bersaing di pasar global, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya sebagai penonton yang baik, tetapi juga dapat menjadi pemain utama dari proses perdagangan bebas dan globalisasi di berbagai segi kehidupan.
globalisasi, kapitalisme, perubahan struktur ekonomi global, serta perubahan arus ekonomi global. Sehubungan dengan hal tersebut, William Grader menyatakan bahwa motor di balik globalisasi adalah kapitalisme yang rakus dan tidak pernah puas. Mereka beramai-ramai menguras kekayaan dunia masuk ke dalam kantung mereka dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan kesantunan hidup bersama. Dalam hal ini, yang dimaksud kapitalisme global adalah para spekulan uang yang jumlahnya tidak lebih dari 2.000 orang dan para pemilik perusahaan multinasional yang memperoleh dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund atau IMF dan World Trade Organization atau WTO. Krisis ekonomi, krisis moral, dan sekarang menjadi krisis multidimensional. Kondisi inilah yang membuat bangsa Indonesia tidak siap dan kurang antusias dalam menghadapi era pasar bebas yang harus dipandang sebagai sebuah realita yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itu dia tadi video tentang pengertian makna dampak dari globalisasi. Sekarang tugas kita nih sebagai generasi milenial pintar-pintar untuk memilih mana pengaruh positif dari globalisasi yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari dan mana pengaruh negatif dari globalisasi yang bisa kita hindari. Itu dia video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video berikutnya.